Ya, shalom semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di seputar hermeneutics Alkitab atau ilmu tafsir Alkitab, ya. Dan sejauh ini kita sudah bahas banyak hal, ya. Kita sudah bahas pengertian dari hermeneutics, lalu pentingnya hermeneutics karena ada gap budaya, gap waktu, gap sejarah, gap bahasa. Kita juga sudah lihat istilah-istilah yang terkait dengan masalah hermeneutics, yaitu eksegese, eisegese, eksposisi, lalu juga sudah lihat alat-alat bantu yang kita perlukan. Kita juga sudah masuk pada prinsip-prinsip umum penafsiran, dan kita sudah pertama ya sudah mendapatkan satu ya, yaitu prinsip umum penafsiran adalah kita tidak boleh menafsirkan ayat secara out of context. Tidak boleh menafsirkan ayat keluar dari konteks. Konteks harus selalu diperhatikan pada waktu kita mau menafsir Alkitab. Itu prinsip pertama. Hari ini kita akan belajar prinsip lain dari hermeneutics, prinsip umum. Dan prinsip umum ini adalah jangan menafsirkan ayat sehingga menjadi saling bertentangan. Jangan menafsirkan ayat sehingga menjadi saling bertentangan. Nah, di sini kita mau lihat prinsipnya. Mengapa kita tidak boleh menafsirkan ayat bertentangan? Nah, John Calvin mengatakan Scripture interprets Scripture. Kitab suci menafsirkan kitab suci. Ya. Nah, karena apa? Karena seluruh Alkitab itu kan firman Allah. Kita sudah pelajari dalam doktrin bibliologi. Karena seluruh Alkitab firman Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain. Karena itulah maka di dalam penafsiran Alkitab ini kita harus memperhatikan supaya jangan sampai kita menafsirkan satu ayat tapi dia menabrak ayat yang lain. Kita perlu membanding-bandingkan semua bagian kitab suci yang berhubungan dengan ayat itu yang sedang kita tafsirkan untuk bisa mendapatkan arti yang benar dari ayat tersebut. Yang saya garis bawahi ini, kita harus membanding-bandingkan semua bagian kitab suci yang berhubungan dengan ayat yang sedang kita tafsirkan. Jadi kalau misalnya kita mau menafsirkan ayat-ayat tentang misalnya persembahan persepuluhan, ya kita harus melihat seluruh ayat Alkitab yang membahas tentang persepuluhan sehingga jangan sampai mengeluarkan satu tafsiran bertabrakan. Kita tidak bisa menafsir satu ayat dari Mazmur tahu-tahu menabrak Yakobus. Tidak bisa menafsir satu ayat di dalam 1 Petrus ternyata bertabrakan dengan dalam Kejadian misalnya. Ya. Maka disinilah kita butuh prinsip yang kedua, yakni menafsir ayat harus memperhatikan ayat-ayat yang lain. Nah, ada banyak sekali kesalahan penafsiran oleh pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah yang karena tidak memperhatikan prinsip ini sehingga ternyata dalam khotbah mereka itu bisa tabrakan dengan prinsip-prinsip lain atau ayat-ayat lain dalam kitab suci. Nah, di sini saya mau berikan contoh ya. Kita misalnya contoh kita ada ketemu ayat ini, Matius 7 ayat 7, Markus 11 ayat 23, 24, lalu Yohanes pasal yang ke-15. Kita lihat ayat-ayat ini ya. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau kita lihat ayat ini artinya kita minta pasti diberikan. Kalau kita cari pasti kita dapat. Kalau ketok pasti pintu dibukakan bagi kita. Ini ayat yang memberikan jaminan bahwa doa kita pasti akan
dikabulkan oleh Tuhan. Lalu Markus 11, 23-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan padamu. Nah, kalau kita baca ayat seperti ini, wah, berarti kita bisa lihat bahwa di sini iman sangat menentukan. Jikalau kita tidak bimbang dalam hati, asal tidak bimbang, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan padamu. Maka iman sangat menentukan di sini. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, maka apa yang kita minta pasti akan diberikan. Lalu kita lihat juga Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, inilah ayat-ayat seperti itu. Matius 7 ayat 7, Markus 11, 23, 24, Yohanes 15. Dengan membaca ayat-ayat ini, maka orang bisa menyimpulkan asal beriman, asal percaya, apapun yang kita minta pasti diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau Pak Yosua beriman, minta pasti kasih. Kalau Ibu Melinda beriman, pasti kasih. Ibu Vivi beriman, pasti dikasih. Kalau sampai Ibu Vivi minta dan nggak dikasih, artinya Ibu Vivi tidak beriman. Ibu Melinda minta dan tidak dikasih, artinya kurang beriman, ya. Dan seringkali kita bisa lihat bahwa ada banyak kali permintaan kita ternyata tidak dikabulkan oleh pendeta, dianggap bahwa kita tidak atau kurang beriman karena ada ayat-ayat seperti ini. Maka dari 3 ayat seperti ini lalu ditafsirkan bahwa asal kita beriman, apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Tuhan. Tapi kita tidak boleh menafsirkan ayat bertentangan dengan ayat. Maka kita harus memperhatikan lagi bagian yang lain. Jangan hanya 3 ayat ini. Kita harus survei ayat-ayat lain yang berhubungan dengan doa itu. Maka kita misalnya ketemu dengan ayat-ayat seperti ini. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berarti Tuhan kelihatannya tidak sembarang kasih nih. Dia hanya memberikan yang baik. Asal kita beriman pasti dikasih. Tapi kalau ternyata yang kita minta tidak baik, tapi kita beriman sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak baik. Apakah Tuhan kasih? Menurut ayat ini dia hanya memberikan yang baik. Lalu kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada menurut kehendaknya, berarti bukan menurut kehendak kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9, ini pengalaman Paulus. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa, maka aku diberi duri dalam daging, seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari sini kita bisa lihat ternyata doa Paulus pun, permohonan Paulus supaya duri dalam daging itu diangkat, ternyata Tuhan tidak kabulkan. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku. Nah, maka kalau kita lihat begini, baca 3 ayat pertama, kita menyimpulkan asal beriman, Tuhan pasti kasih. Tapi dengan kita melihat ayat yang lain, maka kita harus berkesimpulan bahwa Tuhan tidak selalu mengabulkan permohonan kita.
Dia hanya mengabulkan permohonan yang sesuai kehendaknya. Nah, maka waktu kita memperhatikan ayat-ayat ini, tafsiran kita jadi benar. Ya, sehingga kita tidak bisa hanya asal beriman pasti Tuhan kasih. Kenyataannya Paulus juga beriman, tapi ternyata tidak dikasih, tidak dikabulkan. Karena ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan memberi sesuai kehendaknya. Maka di sini berhati-hatilah bahwa seringkali orang menafsirkan ayat-ayat tertentu, dia lupa masih ada ayat lain tentang itu. Maka itu harus dipertimbangkan semua, baru disimpulkan bersama-sama. Nah, setelah melihat semua ini, maka kita bisa lihat bahwa ternyata memang Tuhan tidak selalu mengabulkan permohonan kita. Dia hanya mengabulkan yang sesuai kehendaknya saja. Misalnya, kalau kita mau berdoa supaya penyesat tidak ada di dunia ini. Kita mau berdoa beriman bagaimanapun juga. Kita mau doa puasa bagaimanapun juga. Minta supaya penyesat tidak pernah ada. Tidak mungkin, karena Tuhan memang menghendaki ada penyesat di akhir zaman. Di zaman akhir ini. Karena itu kalau Tuhan mengabulkan doa kita, ya berarti Alkitab jadi salah. Karena menurut Alkitab itu memang menjelang akhir zaman itu harus banyak guru palsu, penyesat. Nah, kalau kita berdoa sungguh-sungguh seberiman apapun, kalau Tuhan kabulkan ya Alkitabnya salah. Jadi pasti tidak akan dikabulkan. Ya. Jadi ini contoh bahwa kita bisa menafsirkan ayat, tidak boleh mengabaikan ayat yang lain. Contoh berikut. Kalau orang baca ayat-ayat ini, Matius 12 ayat 15. Banyak orang mengikut Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Ternyata Yesus menyembuhkan semua orang yang ikut dia. Matius 14:36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua yang menjamah jadi sembuh. Kalau yang tadi, dia menyembuhkan mereka semua. Sekarang semua yang menjamahnya jadi sembuh. Lalu Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang padanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, banyak lagi yang lain. Meletakkan mereka pada kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Kalau baca 3 ayat ini saja, kesimpulannya apa? Kita pasti akan berkesimpulan Tuhan selalu menyembuhkan semua orang. Makanya orang Kristen tidak boleh sakit terus, pasti sembuh. Kalau sakit terus tidak sembuh, itu namanya tidak beriman. Benny Hinn bilang, jikalau tubuhmu itu adalah bait roh Allah, dan roh Allah di dalam kamu, bagaimana mungkin di dalam tubuhmu bisa ada penyakit? Itu contoh-contoh model seperti itu. Kalau roh Allah ada dalam kamu, penyakit tidak bisa ada dalam kamu. Jadi melihat ayat-ayat ini, karena ayat-ayat itu mengatakan Yesus menyembuhkan semuanya. Tapi ingat prinsip kita, jangan menafsirkan ayat ini bertentangan dengan ayat lain. Berarti ayat lain harus diperhatikan. Nah, coba kita mensurvei lagi ayat-ayat lain. 2 Korintus 17 ayat 9, ini yang tadi sudah kita lihat. Paulus minta. Ini kelihatannya kalau kita menelusuri, mempelajari duri dalam daging, saya pernah bahas ini, itu kelihatannya merujuk kepada sebuah penyakit tertentu yang ada dalam diri Paulus. Yang disebut sebagai duri dalam daging. 3 kali dia berseru supaya duri dalam daging itu diangkat. Tapi Tuhan ternyata tidak mau menyembuhkan dia. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Berarti Paulus sendiri ternyata tidak disembuhkan oleh Tuhan. Paulus tidak disembuhkan oleh Tuhan. Yohanes 5 ayat 3. Ini sebenarnya dari ayat 1 sampai seterusnya ya. Kita lihat ini penyembuhan di kolam Bethesda. Kalau di ayat 3, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, timpang, lumpuh.
Tapi nanti Tuhan menyembuhkan berapa orang? Apakah Tuhan menyembuhkan sejumlah besar orang sakit semuanya? Ternyata Tuhan tidak sembuhkan semua. Tuhan hanya sembuhkan satu. Ada banyak orang sakit, tapi Tuhan hanya mau sembuhkan satu. Ya. Terus kita lihat lagi. Lukas 5, 15, 16. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong padanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Ada berapa orang yang disembuhkan oleh Yesus menurut ayat ini? Mereka datang untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tapi Yesus mengundurkan diri. Berarti Yesus ternyata tidak mau menyembuhkan satu orang pun. Pada Paulus dia tidak menyembuhkan. Ada banyak orang di Yohanes 5 dia hanya menyembuhkan satu orang. Di Lukas pasal yang kelima, dia bahkan tidak menyembuhkan satu orang pun. Nah, kalau fakta-fakta ini kita lihat, maka kita akan sampai pada kesimpulan, ternyata Tuhan tidak selalu mau menyembuhkan orang sakit. Ya. Kalau lihat ayat di atas, memang Tuhan sembuhkan semua orang sakit. Tapi dengan memperhatikan ayat-ayat yang lain, kesimpulan kita adalah Tuhan tidak selalu mau menyembuhkan orang sakit. Karena itu jangan berkhotbah atau mengajar bahwa asal sakit apa saja pasti Tuhan mau sembuhkan. Nah itu yang sering kali terjadi. Ya misalnya di KKR diberi jaminan, wah kalau itu iklan KKR kesembuhan ilahi itu wah, luar biasa itu. Ya. Sakit apa saja sembuh, pasti sembuh. Padahal Tuhan tidak selalu mau sembuhkan semua orang. Nanti kalau tidak sembuh, dituduh orangnya tidak beriman. Ya, padahal kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan pun kadang-kadang tidak mau menyembuhkan orang. Tentu saja Tuhan punya rencana. Kalau dia mau sembuhkan bisa, tapi ternyata tidak. Jadi kalau kita sakit, kita berhak minta. Kalau Tuhan mau bisa, karena ada fakta-fakta di mana dia memang menyembuhkan. Tapi tidak ada jaminan bahwa dia pasti mau menyembuhkan kita karena ada fakta-fakta di mana dia memang memilih tidak menyembuhkan. Jadi semua kembali pada Tuhan. Kita berhak meminta. Kita berhak beriman. Tapi menentukan itu adalah Tuhan mau atau tidak. Nah kadang-kadang kita harus akui bahwa ada orang yang Tuhan kasih karunia. Lalu dia berdoa, ya Tuhan sembuhkan berdasarkan karunia yang Tuhan buat. Kadang juga Tuhan tidak mau. Kayak saya ini berdoa, ini kebanyakan orang lebih banyak mati daripada sembuh. Kalau saya yang berdoa. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya lihat orang sakit, saya biasanya tidak langsung mau mendoakan kesembuhan. Kemarin ada hamba Tuhan di gereja kami, ya, yang sakit. Menurut medis sudah sukar. Ya saya hanya pergi, saya hanya nginjili dia. Saya bilang kalau seandainya melihat dari kacamata Tuhan, kalau Tuhan mau sembuh penyakitmu ini tidak ada apa-apa, Tuhan bisa. Tapi masalahnya Tuhan tidak selalu mau menyembuhkan. Kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan, kayaknya berapa saat lagi kamu akan mati. Lalu saya tanya, kalau kamu mau mati hari ini, kamu siap atau tidak? Nah, sudah dilanjutkan dengan penginjilan, konfirmasi pribadi, dia yakin bahwa dia kalau mati dia pasti selamat. Kenapa? Karena dia percaya Yesus menebus segala dosanya. Kamu yakin? Sungguh-sungguh? Ya, oke. Nah, sekarang walaupun kamu yakin masuk surga mati, tapi saya belum mau kamu mati. Jadi mari kita berdoa supaya semoga Tuhan kasih kesempatan kamu hidup lebih lama lagi. Lalu saya berdoa minta kesembuhan. Ternyata besoknya dengar kabar sudah mati. Ya sudah, saya juga tidak apa-apa karena artinya jiwanya diselamatkan. Ya, jiwa. Tapi kalau misalnya begitu sakit kita langsung datang doa kesembuhan, ternyata tidak sembuh, orangnya belum diinjili, ya sudah tidak sembuh, masuk neraka lagi. Nah, itu jadi repot itu, ya. Jadi saya orientasinya adalah penginjilan dulu, pastikan dia keselamatan pribadi, keselamatan jiwanya. Setelah itu baru minta Tuhan, kalau Tuhan berbelas kasihan, bikinlah mujizat. Tapi Tuhan tidak selamanya mau bikin mujizat. Ya.
Itu bisa ditafsirkan begitu kalau kita melihat ayat-ayat, semua ayat yang berkaitan dengan kesembuhan. Jangan hanya ambil Matius 12, Matius 14, Matius 15, lalu kita khotbah keliling dunia bahwa sakit apa saja Tuhan pasti sembuhkan. Begitu tidak sembuh, dia murtad itu. Ya. Kalau melihat semuanya di ayat-ayat di atas di bawah, maka kesimpulan kita adalah bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan kalau dia mau. Tapi dia tidak selalu mau. Nah, itu baru tafsirannya mewakili seluruh data Alkitab. Kalau hanya ambil 3 ayat di atas, baru ditafsirkan Tuhan pasti sembuhkan, itu melanggar ayat-ayat lain. Ya, oke, itu contoh tentang kesembuhan. Sekarang kita lihat contoh berikut. Kalau kita melihat fakta, Abraham orang percaya, kaya. Ayub orang percaya, orang beriman, kaya. Daud orang beriman, kaya. Salomo orang beriman, kaya. Melihat fakta-fakta ini orang berkesimpulan orang Kristen harus kaya. Jadi teologi kemakmuran. Nah, kalau pendeta teologi kemakmuran khotbah seperti orang Kristen harus kaya, mari kita lihat Abraham. Ternyata kaya. Mari kita lihat Ayub, ternyata kaya. Mari kita lihat Daud, lihat Salomo, ternyata kaya. Jadi orang percaya harus kaya. Ada amin, saudara-saudara? Biasanya jemaat langsung amin. Tapi lagi-lagi jangan mengambil sebagian ayat, kita tidak perhatikan ayat lain. Harus lihat seluruhnya. Kita lihat misalnya Kisah 3 ayat 6. Kisah 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau Petrus kaya, pasti perak, emas pasti ada. Tapi ternyata tidak ada. Tapi yang lebih tegas lagi adalah jemaat Makedonia. Kalau kita baca dari ayat 1 ini ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan itu kaya dalam hal memberi, tapi mereka sangat miskin. Dilihat dari ayat 1 itu mereka mendapat kasih karunia, berarti orang percaya nih. Ternyata ada orang percaya yang miskin, bukan cuma miskin, tapi sangat miskin. Nah, kalau hanya lihat Abraham, Daud, Salomo, Ayub, ya kita bisa simpulkan orang benar pasti kaya. Tapi kalau lihat begini berarti ini bukan orang benar. Ini bukan orang percaya. Ternyata mereka orang percaya juga, tapi sangat miskin. Dan kalau kita lihat sejarah gereja, memang rata-rata orang Kristen pada abad-abad pertama itu miskin-miskin. Ya. Maka dari sini kita menyimpulkan orang Kristen tidak harus kaya, bahkan bisa miskin. Ya. Kalau ternyata kaya, ya puji Tuhan, nggak salah juga, memang Tuhan kasih kekayaan. Tapi kan tidak harus kaya. Tergantung Tuhan lah, mau kasih kaya ya oke, miskin ya oke. Nah, ini kita bisa artikan begini kalau kita bisa lihat semua ayat. Nah, orang-orang teologi kemakmuran tidak melihat ayat-ayat seperti itu. Hanya lihat ayat-ayat fakta-fakta di atas lalu bikin kesimpulan. Banyak ajaran kacau balau itu hanya karena lihat 1-2 ayat. Lalu diartikan sudah secara general umum. Mereka lupa memeriksa ayat-ayat yang lain. Maka biasanya begitu aja, gampang saja diruntuhkan ajaran mereka. Kasih ayat yang kelihatan bertentangan dengan kesimpulan mereka, selesai. Ya. Saya beri contoh banyak ini supaya kita bisa belajar dengan baik. Abraham poligami, Daud poligami, Salomo poligami, Yakub poligami. Kalau baca itu kesimpulannya, poligami diizinkan Tuhan. Orang Kristen boleh poligami. Tapi ya jangan cuma lihat itu.
lihat yang lain. Seperti Roma pasal 7 ayat 20. Ayat 3, seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suami itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, dia bebas dari hukum sehingga dia bukan berzina kalau dia menjadi istri laki-laki lain. Jadi selama suaminya hidup, dia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini berarti tidak bisa terjadi poligami. Nah, kalau hanya lihat Abraham, Daud, Salomo, Yakub, ya nanti aksinya kesimpulan boleh poligami. Padahal ayat Roma 7 tidak. Sehingga kita harus menyimpulkan poligami dilarang Tuhan. Orang Kristen tidak boleh poligami. Kalau Abraham, Daud, Salomo, Yakub ternyata poligami, ya mereka salah. Ya, kan mereka juga orang berdosa yang tidak benar semua perbuatannya. Jadi dalam hal itu mereka salah. Nah, ini contoh. Saya beri contoh lain. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Ini ayat populer. Jangan kamu menghakimi. Sayangnya ada banyak orang Kristen ya yang menggunakan ayat ini untuk menolak kita menilai siapapun. Ya, tidak boleh menilai hamba Tuhan ini begini. Kenapa? Jangan kamu menghakimi. Ya. Artinya akhirnya ini orang khotbah salah atau khotbah sesat pun jangan kritik. Ya, atau dia hidup sembrono pun jangan kritik. Kenapa? Jangan menghakimi. Apalagi ditambah dengan ayat perjanjian lama apa? Ya, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, itu lengkaplah ditambah dengan ayat ini. Nah, maka kita tidak boleh protes. Hamba Tuhan, kita tidak boleh kritik orang yang salah. Nah, makanya saya seringkali di medsos misalnya kalau saya kritik orang tertentu dengan ajaran tertentu, pendeta tertentu. Lalu mereka bilang, jangan menghakimi. Nah, terus saya bilang, dengan mengatakan jangan menghakimi, sebenarnya kau telah menghakimi saya. Kau telah menghakimi saya bahwa saya menghakimi orang lain. Nah, ini karena hanya menilai ini ayat saja. Tapi ingat, prinsip tafsir adalah jangan hanya tutup mata pada satu ayat. Ada banyak ayat berkaitan dengan itu. Harus dilihat. Nah, maka kita misalnya ketemu ya Matius 7 ayat 6. Coba ya. Saudara, jangan menghakimi itu di Matius 7 ayat 1. 1-2. Di ayat 6, itu sudah muncul begini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Supaya diinjak-injak dengan kakinya lalu dia berbalik mengoyak kamu. Sekarang yang ada di layar saya ini ada Ibu Vivi, Ibu Melinda, Pak Yosua, dan Saudara Ella. Saya mau melakukan Matius 7 ayat 6. Tidak boleh memberikan barang kudus kepada anjing. Sekarang saya pegang barang kudus ini. Saya tidak boleh beri kepada anjing. Anjing di sini bukan harfiah ya. Ini ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai anjing. Untuk bisa melakukan ayat ini, jangan berikan barang kudus ini kepada anjing, saya mesti membuat keputusan. Ibu Vivi ini termasuk anjing atau tidak? Ibu Melinda termasuk anjing atau tidak? Pak Yosua termasuk anjing atau tidak? Ella termasuk anjing atau tidak? Yang termasuk anjing saya jangan kasih. Berarti saya harus menilai. Jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Saya mesti putuskan yang tergolong babi ini yang mana. Kalau saya tidak bisa putuskan, bagaimana saya melakukan ayat ini? Maka untuk melakukan ayat ini, saya harus membentuk sebuah penilaian di dalam pikiran saya. Mana yang termasuk babi, mana termasuk anjing. Untuk kedua jenis itu, jangan memberikan barang kudus dan jangan lemparkan mutiara. Kalau saya harus membentuk di dalam pikiran saya mana anjing mana babi, itu penghakiman atau bukan? Kalau menilai orang itu salah, kita tidak bisa lakukan ayat ini. Kalau menilai orang dianggap bertentangan dengan jangan menghakimi,
maka siapapun tidak bisa lakukan ayat ini. Ya. Oke. Sekarang Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sesungguhnya mereka serigala yang buas. Itu menghakimi bukan? Menghakimi dong. Penghakiman itu, mereka adalah serigala yang buas. Lalu, Yohanes 7 ayat 24. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Berarti boleh hakimi enggak? Boleh, asal adil. Berarti Matius pasal 7 tadi itu memang larang menghakimi, artinya menghakimi membabi buta secara tidak adil. Tapi kalau penghakiman bisa dilakukan secara adil, penghakiman yang secara adil itu artinya saya betul-betul tahu duduk perkaranya. Begitu lihat ajaran Pak Yosua, saya ngerti Pak Yosua ajar apa. Setelah itu saya bandingkan dengan kitab suci, ternyata saya dapati bahwa ajaran Pak Yosua ini sesat, menyeleweng. Maka saya simpulkan ini ajaran sesat. Pak Yosua ini pengajar sesat. Saya sampai pada kesimpulan itu penghakiman. Tapi penghakiman itu bukan sembarangan, bukan tidak adil. Karena saya periksa betul, baca semua apa yang ditulis atau dengar apa yang dikhotbahkan oleh Pak Yosua. Membandingkan dengan kitab suci baru menyimpulkan. Tapi kalau saya tidak tahu apapun, ya hanya ikut-ikutan orang, ya atau tanpa dasar sama sekali, salah paham terhadap khotbah Pak Yosua, langsung saya bilang dia nabi palsu, itu namanya penghakiman yang tidak adil. Itu yang dilarang di Matius pasal 7. Nah, jadi artinya kalau sudah melihat seperti ini, Yesus dan rasul-rasul juga menyalahkan orang lain. Maka kita akan sampai pada kesimpulan kita boleh bersikap atau berkata keras, bahkan memberikan penghakiman penyesat kepada orang-orang tertentu yang memang telah dibuktikan seperti itu. Nah, ini kalau melihat semua, ya persoalannya banyak orang hanya hafal Matius 7 ayat 1-2, jangan menghakimi. Yang dia tahu cuma itu. Dia tidak lupa, dia tidak ingat ada fakta-fakta lain dalam kitab suci. Permisi Pak Esra, sebelum masih di Matius 7 ayat 6, kalau anjing dan babi ini tidak dimaknai secara harfiah, dari konteks kultur, budaya, atau mungkin histori pada waktu itu, lebih prefer digambarkan sebagai orang-orang non-Yahudi dan Yahudi orang-orang yang kudus itu, atau lebih kepada orang-orang yang menghujat Kristus sekalipun dia orang Yahudi. Ya, gitu, menurut saya dia tidak bisa dikaitkan dengan non-Yahudi. Karena apa? Karena kita melihat kalimat selanjutnya kepada anjing dan melemparkan mutiara pada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kaki. Artinya ini satu sikap penolakan yang menghina Injil. Oke. Memang ada penafsiran barang yang kudus itu apa? Ya, tapi saya lebih setuju pada penafsiran bahwa ini adalah berita baik tentang Injil. Kalau kita berikan Injil itu kepada orang yang kita tahu hanya mengolok-olok, menghina-hina dan lain sebagainya, ya jangan berikan. Ya, jadi penghujat, bukan ya, para penghujat. Ya, jadi dari konteks dekatnya diinjak-injak dengan kakinya, berarti ini kelihatan sikap tidak menghargai barang yang kudus itu. Maka itu lebih kepada hujatan ketimbang suatu ras tertentu sebagai non-Yahudi yang memang dalam pikiran waktu itu juga memang seperti jangan mengambil roti yang disediakan pada anak-anak lalu diberikan pada anjing. Itu juga sebutan untuk non-Yahudi, tapi di sini kelihatannya tidak mengacu kepada itu. Itu dia Pak, saya paling suka dengan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, cuman memang konteksnya kan kadang jelas sekali Yesus menekankan tentang Yahudi non-Yahudi, atau ketika ada orang Farisi dia lebih kepada penghujat atau orang Farisi, orang Yahudi gitu kan, tetapi mereka menghujat Kristus gitu. Ya, oke. Ya. Ada yang lain mungkin mau tanya sampai sini sebelum saya lanjutkan dengan contoh-contoh lain?
Pak Esra, saya mau tanya Pak. Ya. Bagaimana kalau orang tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa ayat tapi disuruh khotbah, Pak? Jadi sebaiknya jangan gitu ya Pak. Kalau nggak belajar hermeneutik, better not gitu. Ya itulah yang jadi masalah kekacauan banyak kekristenan itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak belajar tapi mengajar. Iya. Nah itu gimana ya Pak? Kan itu sekarang udah wajar orang marketplace harus katanya otomatis harus bisa. Karena firman Tuhan tuh, nah itu gimana ya kalau misalnya ada orang mau khotbah tapi nggak ada background hermeneutik, kita secara bijaksana bicaranya gimana Pak? Ntar sok keblinger katanya, yang sekolah ini keblinger menghina ya nggak sekolah. Padahal Tuhan aja semuanya rasulnya aja nelayan semua, nggak ada yang pinter-pinter, nggak ada teolog-teolog. Tapi nelayan-nelayan itu kan belajar pada Yesus 3 tahun, itu lebih dari sekolah teologi manapun. Mereka nggak mau tahu kan, tetap dianggap nelayan gitu loh. Jadi itu gimana ya Pak? Kalau menjelaskan kadang-kadang itu secara logika itu ya Pak, susah diterima Pak, susah diterima. Apalagi kalau udah yang bicara bilang, oh iya kamu ada karunia, wow, itu kan udah repot ya Pak. Untuk memberi pengertian gimana ya Pak? Aduh, kalau kita ini cuma anak buah di dalam situ ya memang susah. Ya. Dan karena kita di bawah otoritas mereka. Tidak tahu maksudnya ayat-ayat yang itu Pak, memeriksa ayat-ayat yang untuk encounter ayat-ayat tadi. Itu bagaimana Pak untuk mencari ayat-ayat itu? Nanti di bagian ekor penjelasan ini saya kasih beberapa tips untuk itu. Oke. Ya. Thank you Pak. Ya. Pak Esra pernah tulis buku mengenai poin-poin hermeneutik yang langsung spesifik ini, atau ada rekomendasi buku apa Pak mengenai yang belum. Kebanyakan saya cuma mengambil prinsip, seperti prinsip-prinsip begini ada dalam beberapa buku, tapi kan buku-buku itu kan, apalagi misalnya buku luar, kan mereka tidak tahu yang terjadi di lapangan. Nah, karena saya ini terjun banyak di lapangan, saya bertemu dengan terlalu banyak kekacauan, jadi saya angkat contoh tuh banyak. Ya, nanti ya saya bisa berikan, ya semoga satu hari bisa menerbitkannya jadi buku. Pak, itu akan jadi berkat sekali gitu ininya. Ya, karena kalau misalnya kita ambil penulis buku hermeneutik bagus dari Barat, tapi kan dia tidak tahu pergumulan dan yang beredar di Indonesia, pengkhotbah Indonesia ngutip ayatnya bagaimana kan? Ya, betul sekali Pak. Nggak tahu budaya Indonesia Pak, ayat apa yang gampang untuk bohongin orang, dia nggak tahu sekali Pak. Teradaptasi ke sini Pak, betul. Ya. Saya ingat ya ada ayat itu mereka. Coba sebentar ya, saya cari ayatnya ya. Minta coba Ibu Melinda aja ya, baca ayat 1 Timotius 1 ayat 6. Ibu Melinda baca 1 Timotius 1 ayat 6. Satu Timotius 1 ayat 6. Sorry. Ya. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, ayat 6 bilang mereka tuh sesat dalam omongan sia-sia. Penyebabnya apa? Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi tidak mengerti apa yang mereka, pokok-pokok yang mereka bicarakan. Nah, inilah masalah kekristenan sekarang. Terlalu banyak orang merasa mendapatkan wahyu dari Tuhan, lalu berkhotbah ke sini, ke sana, kemari, tapi mereka tidak belajar dengan baik. Yes, betul Pak. Itulah yang menurut saya menyebabkan banyak kekacauan dalam kekristenan sekarang. Nah, itu yang bilang, apalagi kalau mereka sudah bilang mereka dapat karunia dari Tuhan, ya sudah. Maka
dianggap bahwa mereka itu, kita mau kritik, jangan menghakimi. Ya, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya sudah, rusaklah sudah kita. Ya itu loh, Pak. Jangan berdebat, Pak. Jangan berdebat. Ya, sesama hamba Tuhan. Nah, itu jangan, itu kita malu dengan agama lain. Malu, tapi masalahnya kalau ajaran mereka yang kacau balau itu mereka publikasikan di medsos, itu jadi masalah lagi. Kalau kita nggak mau nanggapi di medsos, terus nanggapi bagaimana? Nah, itu yang seringkali jadi soalnya di situ. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi dengan contoh. Keluaran 24 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, di bawah bumi, atau yang ada di bawah bumi. Kalau lihat ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Berarti nggak boleh bikin patung. Ini barusan ada kasus besar di NTT, ya, yang bikin heboh gereja di NTT karena ada pendeta yang merasa mendapatkan suara Tuhan untuk merobohkan patung yang ada di muka gereja. Ya, jadi persoalan. Jangan membuat bagimu patung. Oke, kalau lihat ayat itu saja memang nggak boleh bikin patung. Kita sama sekali tidak boleh membuat patung. Semua patung harus dihancurkan. Tapi kalau kita lihat Keluaran 25, dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Ini memang tidak bilang patung, tapi 2 kerup dari emas pastilah patung. Kau buat itu dari emas tempaan pada kedua ujung dan seterusnya. Ya, terus bilangan 21 ayat 8. Buatlah ular tedung, taruhlah pada sebuah tiang. Ayat 9-nya, lalu Musa membuat ular tembaga, menaruh pada sebuah tiang. Itu tidak bisa tidak, itu patung. Nah, dari ayat-ayat ini, nanti juga di Keluaran 20 ayat 5, kita harus menyimpulkan bahwa patung yang bukan untuk disembah itu diperbolehkan, itu bukan dosa. Jadi tidak berarti bahwa semua patung tidak boleh. Nah, ada semangat orang yang pokoknya yang penting dalam pelayanan robohkan semua patung. Tidak peduli mau patung berhala atau bukan, pokoknya apalagi kalau dia masuk rumah saudara ada patung berupa naga itu loh. Ya. Nah, itu langsung dianggap itu barang berhala yang harus dihancurkan. Nah, itu repot itu. Betul, Pak. Padahal itu seni art ya, Pak ya. Ya, mereka tidak bisa bedakan antara seni dengan berhala. Iya. Ya, itu karena hanya lihat satu ayat saja. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah. Oke, Matius 5:34. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta. Nah, ini gara-gara ayat ini kan banyak orang, pokoknya apapun terjadi nggak boleh sumpah. Nah, orang Kristen tidak boleh bersumpah. Tapi benarkah memang begitu? Orang Kristen tidak boleh bersumpah? Kita tidak boleh stop di situ. Harus lihat ayat lain ya. Kita lihat Roma 1 ayat 9. Di sini Paulus tidak eksplisit bilang sumpah, tapi dengan memanggil saksi. Tidak bisa tidak, itu sumpah. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahwa dalam doa aku selalu mengingat kamu. Dengan dia menyebut Allah adalah saksi. Tidak bisa tidak, itu adalah sumpah. Terus Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi. Kalau Paulus bilang suara hati turut bersaksi, itu sebuah sumpah. 2 Korintus 1:23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Dia mengenal aku. Dan seterusnya. Dia panggil Allah sebagai saksi. Itu sumpah. Sekarang yang menarik di dalam Keluaran 22 ayat 10-11. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan. Berarti boleh sumpah, bahkan harus di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah.
itu. Dan yang lain tidak usah membayar ganti kerugian. Jadi sumpah harus, yang satu harus menerima sumpah. Maka dari sini kalau kita melihat begini, kita tidak bisa lalu mengartikan bahwa sumpah itu mutlak dilarang. Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Berarti sumpah itu diizinkan. Maka dari ayat-ayat ini kita bilang yang dilarang di Alkitab itu adalah sumpah palsu. Atau terlalu cepat bersumpah. Dalam hal-hal yang remeh pun bersumpah. Itu yang dilarang. Tapi dalam kasus-kasus yang penting, ya kita bisa lihat bahwa ternyata sumpah itu bisa dilakukan. Oke. Lain lagi contoh. Matius 18:15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jadi orang bersalah, tegur 4 mata. Jangan tegur di muka umum. Nah, pada waktu saya membahas ajaran-ajaran pendeta tertentu di medsos, selain jangan menghakimi itu sering dipakai, ayat ini juga sering dipakai. Ya, tegur 4 mata. Jangan taruh di medsos. Dari medsos itu jadi banyak mata jadinya. Nah, tapi saya bilang ya karena kau hanya taunya cuma Matius 18 ayat 15. Kau tidak lihat ayat yang lain. Kalau saya lihat semua. Waktu saya lihat semua, kalau di sini kan kita langsung menyimpulkan bahwa kita harus tegur 4 mata, tidak boleh tegur depan umum. Tapi pada waktu kita lihat ayat lain, misalnya Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan sehidangan dengan saudara-saudara tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini Paulus menegur Petrus di muka, di hadapan mereka semua. Apakah berarti Paulus menyalahi aturan Matius 18 ayat 15? Tegur di muka umum. Harus 4 mata? Enggak. Ya. Coba kita lihat konteksnya. Kenapa sampai Paulus mau tegur Petrus di muka umum? Menurut ayat 11 dia salah. Tapi salahnya bagaimana? Ayat yang ke-13, orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Berarti ini kesalahan yang sudah menyeret banyak orang. Kalau Matius 18 ayat yang ke-15, suruh tegur 4 mata, itu ya karena itu masalah pribadi. Tapi kalau masalah yang sudah menyeret banyak orang, Paulus menegur di muka umum. Nah sekarang misalnya penyesatan. Kalau seorang menyebarkan ajaran sesat, Pak Romi bikin ajaran khotbah sesat lalu publikasi di YouTube, ternyata yang melihatnya 100.000 orang, apakah saya harus menegur Pak Romi 4 mata? Saya tegur Pak Romi 4 mata terus 100.000 orangnya bagaimana? Itu berarti kesesatan Pak Romi telah menyeret 100.000 orang misalnya. Atau katakanlah berapa persen yang akhirnya terseret. Maka saya juga tidak bisa hanya menegur 4 mata. Karena saya tidak hanya urusan dengan Pak Romi, tapi dengan para penonton yang lain. Dalam kasus seperti itu, tegur di muka umum. Atau bahas ajaran di muka umum. Ya, sekarang kita lihat ayat ini. 1 Timotius 5 ayat 20.
Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. Ayo tegur di depan semua orang. Ini pasti karena kasus dosanya itu menyeret banyak orang. Tapi kalau masalah pribadi yang hanya kau dan saya, ya sudah, tegurnya empat mata. Nah, maka dengan begitu kita bisa lihat, oh, kita harus menegur dosa atau penyesatan di umum jika itu mempengaruhi banyak orang. Kalau itu hanya masalah pribadi saya yang tidak ada pengaruh dengan banyak orang, ya sudah, tegur empat mata. Misalnya ternyata saya tahu bahwa ada kasus tertentu yang dibuat, masalah tertentu yang dibuat Pak Yosua, ini masalah pribadi, ya sudah panggil tegur. Gitu. Nah, jadi intinya adalah dalam membahas satu ayat, kita harus melihat semua ayat lain dalam kitab suci yang berhubungan dengan ayat itu. Baru menafsirkan bersama-sama supaya jangan terjadi pertentangan antara ayat-ayat. Karena kalau tidak, maka kita akan lihat bertentangan. Dan saya banyak menghadapi ajaran yang menggunakan ayat tertentu menafsir begini, dan saya tinggal kasih ayat-ayat yang bertentangan dengan ini. Ya. Catatan, ini yang Ibu Melinda tadi tanya, ini penting untuk menghafal ayat Alkitab. Tapi kan kalau kita nggak hafal bagaimana? Ya itu yang saya bilang alat bantu kemarin itu concordance. Ya. Minimal begini, kalau kita baca ayat banyak, ya, kita nggak tahu ayatnya terletak di mana. Tapi kita pernah kayaknya kok ingat ya ada ayat kayak gini ya. Pada waktu kita bilang ada ayat kayak gini, tapi di mana? Nah sudah kita langsung cari footnote-nya atau concordance Alkitab atau buku tafsiran yang bisa menolong. Nah itu yang saya bilang. Kita penting punya concordance. Tapi yang penting ayatnya kita pernah tahu dulu. Kalau kita nggak pernah tahu, ya susah. Oke. Saya sekarang mau kasih tunjuk saudara. Sabar ya. Ya, kalau kita melihat Kejadian 4, kemudian Kain bersetubuh dengan Hawa, mengandunglah perempuan itu, melahirkan Kain. Lalu dia selanjutnya dilahirkan Habel. Jadi manusia itu Adam, kawin dengan Hawa, punya anak Kain, punya anak Habel. Nanti di Kejadian pasal 4 ini, kita bisa lihat bahwa Kain bunuh Habel. Ya, begitu Kain bunuh Habel, berarti ada sisa 3 dong. Adam, Hawa, dan Kain. Tapi kalau kita lihat hukuman, kata Kain, hukumanku lebih besar dari yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi di hadapanmu seorang pelarian pengembara. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan bunuh aku. Kain takut sama siapa? Gitu ya. Kalau ternyata manusia tinggal 3, yaitu papa mamanya sama dia takut sama siapa? Tapi ada yang bilang mungkin Kain tidak tahu bahwa hanya mereka bertiga. Tapi Tuhan bilang sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Berarti Tuhan juga secara implisit mengatakan ada orang lain. Terus Kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya. Nah, dari mana ini istrinya Kain? Nah, setelah ada kesulitan-kesulitan seperti ini, lalu
muncullah seorang namanya Agus Miradi. Agus Miradi itu bikin buku, tulisan bukunya judul Siapakah Manusia Pertama. Lalu dia mulai mengadakan pembedaan. Manusia di Kejadian 1 ayat 26, 27 itu langsung laki perempuan. Lalu Allah menciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Tapi di Kejadian 2 itu laki lebih dulu. Baru perempuannya diambil dari rusuk. Laki. Manusia di Kejadian 1 itu langsung dicipta jadi. Tapi di Kejadian 2 yang lakinya perlu dibuat dari tanah lalu dihembuskan napasnya. Lalu manusia di Kejadian 2 disebutkan namanya Adam Hawa. Tapi Kejadian 1 tidak disebutkan. Karena itulah maka si Agus Miradi menyimpulkan manusia Kejadian 1 dan manusia Kejadian 2 itu beda. Manusia di Kejadian 2 itulah Adam dan Hawa. Tapi manusia di Kejadian 1 itu siapa? Dia menyimpulkan itu sepasang manusia purba. Nah, sepasang manusia purba sehingga nanti terhadap manusia purba itulah Kain takut. Lalu dari mana Kain dapat istri? Kain dapat istri dari keturunan manusia purba. Nah, itu kesimpulan Agus Miradi. Waktu saya membaca buku ini berarti Adam bukan manusia pertama dong. Karena manusia pertama sepasang manusia purba. Adam bukan manusia pertama. Waktu saya baca itu saya lalu ingat. Kayaknya saya pernah baca ya. Ada ayat di Alkitab. Ada manusia pertama. Tapi di mana ya saya nggak tahu. Ah, sudah. Bukalah. Carilah di Alkitab. Di mana ya? Manusia pertama. Nah, lalu dicari. Ternyata di 1 Korintus 15 ayat 5 seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Nah, ketemu ayatnya. Manusia pertama Adam. Kalau begitu si Agus Miradi tafsir salah. Karena dia asumsi dia Adam bukan manusia pertama, tapi ternyata ayatnya eksplisit manusia pertama Adam. Kenapa saya bisa tahu begitu? Karena saya pernah baca. Tapi kalau saya nggak pernah baca ayat itu, gimana saya mau cari ayatnya? Maka di sini memang penting sekali membaca ayat Alkitab. Nggak hafal tempatnya nggak apa-apa. Tapi minimal ngerti, kayaknya pernah tahu ya. Ini pendeta khotbahnya kayak gini, tapi rasanya saya pernah tahu ya. Dia bilang sakit apa saja pasti sembuhkan. Asal beriman. Tapi rasa-rasanya saya pernah tahu Paulus itu doa 3 kali. Tuhan gak kabulkannya di mana ya? Nyari. Pakai concordance. Gitu. Jadi bagaimana Ibu Merita, bagaimana kuncinya? Ya sudah, bacalah Alkitab sebanyak-banyaknya. Ya. Gak hafal ayatnya posisi di mana gampang. Nanti mudah dicari kok. Tapi yang penting pernah baca. Ingat, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan. Jadi artinya ada firman dulu yang kita baca, baru Roh Kudus ingatkan. Kalau kita nggak pernah baca, Roh Kudus mau ingatkan apa? Ya, nggak bisa ada hal yang diingatkan. Jadi mesti baca, gitu. Oke, jadi ini prinsip ini penting sekali. Jangan menafsir ayat tentang ayat. Dan terlalu banyak pendeta pengkhotbah itu membuat kekacauan dengan model seperti ini. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kelanjutan Adam gimana Pak? Kelanjutan Adam Kejadian 1 sampai tadi Pak. Ya kalau kita memang apologetik toh Pak, termasuk kita harus tahu dong Pak. Penting toh. Ya kalau kita memang akan menjadi kesulitan kalau kita menganggap bahwa ya Adam dan Hawa hanya punya anak 2 aja. Kalau kita lihat Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Berarti anaknya Adam tuh banyak. Gak cuma 2. Nah, karena itulah maka Kain kawin dengan siapa? Pasti salah seorang adiknya. Loh, tapi kan itu dosa. Di imamat kan larang kawin dengan saudara kandung. Ya, memang.
Tapi zamannya Kain itu kan imamat belum turun, belum dikasih larangan hukumnya. Jadi gampang saja, kawin dengan saudara sendiri. Dari mana Kain takut sama siapa? Takut dari balas dendam saudara-saudara yang lain. Atau kita pun tidak bisa memastikan bahwa Habel waktu mati itu belum berkeluarga. Seandainya Habel sudah berkeluarga, sudah menikah, mungkin anak-anaknya Habel mau balas dendam, bisa. Ya, jadi mengawini saudara sendiri itu tak terhindarkan pada zaman itu. Kita tahu saja Abraham pun menikahi Sarah, itu setengah saudara itu. Ya, Yakub itu juga, Ishak itu diambil istri dari kalangan saudara mereka sendiri. Yakub itu juga menikahi sepupunya sendiri karena anak pamannya. Jadi pada zaman itu kelihatannya praktek menikahi saudara sendiri itu adalah hal yang lumrah. Dan karenanya maka Kain kawin dengan saudara